Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya teman-teman semua, kita langsung saja simak video ini. Ya, maka Nabi SAW melarang kuburan ditinggikan. Rasulullah SAW melarang kuburan di semen. Rasulullah SAW melarang kuburan ditulisi. Rasulullah SAW melarang kuburan dikasih lampu. Rasulullah SAW melarang sholat ke arah kuburan. Ini semua perkara bukan syirik. Meninggikan kuburan, menulisin kuburan, kasih tanah mengkapuri kuburan, menyemen kuburan. Ini bukan syirik. Sholat ke arah kuburan juga bukan syirik. Tapi ini dilarang karena khawatir mengantarkan kepada hal-hal tersebut. Tentu membangun bangunan di atas kuburan dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, ini di sini terjadi banyak perdebatan. Bukan perdebatan sih, kalau perdebatan mencari kebenaran nggak ada masalah. Terjadi caci maki dan olok-olokan, perendahan. Sehingga semula yang ulama bisa berbeda pendapat di dalamnya menjadi seolah-olah itu pasti salah. Yaitu di saat melihat kuburan-kuburan. Ada orang yang betul-betul mengharamkan dan seolah nggak ada tawar sama sekali, mentatsis, menyemen, membuat nisan yang dari semen itu. Nisan itu bukan, nisan kan batu tandanya. Apa itu? Yang kuburnya dilingkari dengan bangunan. Itu yang keras sekali mengatakan ini adalah haram, kemudian ini adalah bid'ah dan sebagainya. Baik, itu urusanmu. Tapi kita kembali kepada apa yang dikatakan para ulama. Apa kata ulama kan begitu? Ulama merinci dengan jelas. Pertama, ini kuburan wakaf atau kuburan tanah pribadi. Jika kuburan wakaf untuk kuburan nggak boleh. Kalau ingin menyemennya itu haram. Karena itu nanti merepotkan bagi siapapun yang ingin mengubur lagi di tempat tersebut jika diperkirakan mayatnya sudah sirna, sudah hancur. Maka jika itu kuburan-kuburan wakaf untuk kuburan ya nggak boleh. Tidak diperkenankan. Menyemen kuburan di atasnya. Nah, ini adalah pendapat yang dijelaskan para ulama haramnya karena adalah al-maqbarah al-musabbalah. Ini maqbarah yang diwakafkan untuk kuburan. Adapun jika itu kuburan bukan diwakafkan, mungkin miliknya sendiri dan sebagainya. Wakaf untuk keluarganya sendiri dan sudah sepakati, maka jika demikian adalah maka hukum mentajsisnya ini para ulama mengatakan adalah makruh, bukan sampai derajat haram. Begitu juga membangun di atasnya adalah makruh, bukan haram. Tujuannya ya untuk mempermudah bagi orang yang ziarah. Sementara ziarah kubur kan dianjurkan. Akan tapi di akhir-akhir ini ada orang yang ini yang jadi masalah, seolah-olah tahu niatnya seseorang. Seolah-olah orang yang membuat kubur ada bangunan di atasnya langsung dia itu maknanya nyembah kuburan, menjadikan syirik dan sebagainya. Nah, ini nggak boleh semacam itu. Mengatakan yang demikian tidak diperkenankan, menuduh orang lain. Bahkan mungkin dia di saat membuat bangunan di atasnya dikasih tent, dikasih penutup, dikasih ini, permudah, anggap saja kubah. Kubah. Dan baginda Nabi Muhammad SAW juga di bawah kubah, al-qubbatul khadra. Makanya orang yang di akhir zaman yang mengharamkan ada bangunan di atasnya itu pun, dan juga kemarin kita bahas tidak ada boleh ada kuburan di depan orang sholat, maka sampai punya fatwa yang menyeramkan bahwasanya kubah harus dihancurin, kubur Nabi harus dipindah. Seolah-olah dia lebih hebat daripada ulama dari tahun ke tahun, ratusan tahun yang lalu membiarkan seperti itu, seolah-olah mereka adalah orang sesat. Tiba-tiba ada orang baru kemarin sore melek langsung mengatakan yang benar adalah saya. Dan ini terjadi, lumayan heboh waktu itu. Sementara ulama yang selain daripada ulama-ulama begitu tuh selama menjelaskan masalah hukumnya. Wakaf untuk kuburan sendiri, wakaf masjid sendiri, kalau berhadapan sendiri hukumnya bagaimana? Kemarin sudah kita bahas masalah ini. Kita tidak akan ulang lagi di sini. Cuma ini masa ada hubungannya tentang menyemen. Hukumnya adalah makruh bukan haram. Jika itu di tanah sendiri, makruh. Tapi kalau sudah tanah umum, nggak boleh itu. Dan jangan duduk di atasnya, jangan dibangun di atasnya. Nah, kalau pembangunannya adalah niatnya untuk yang salah ya misalnya, ada niatnya adalah untuk sombong-sombongan, sehingga pakai hiasan yang macam-macam, sehingga seperti kuburannya orang yang bukan muslim. Kalau memang daripada biaya banyak untuk kubur, lebih baik disedekahkan, akan jadi rumah megah, rumah indah di dalam kubur, di alam barzah. Bukan dalam kubur, di alam barzah. Nah, ini adalah pendapat para ulama bahwasanya adalah makruh. Nah, ini adalah nasihat. Biarpun itu makruh, kita jangan meremehkan dong. Kubur itu adalah idealnya, kuburan itu adalah Nabi pernah meratakan kubur, cuma ditinggalkan nanti bagaimana sejengkal dari itu. Jadi kuburan ditinggikan sejengkal. Ini idealnya.
Sejengkal ditinggikan sejengkal sebagai tanda kalau ini adalah kuburan, supaya tadi kita menolong orang lain agar orang tidak menginjaknya. Dikasih tanda. Tanda terserah tandanya kayu atau batu atau yang dibuat secara khusus batu nisan. Batu, tanda. Biar tahu itu kalau kuburan. Kemudian agar terhindar dari kemakruhan ya nggak usah disemen. Tapi mungkin cukup kita pakai batu alam yang bagus, itu dirapikan begitu biar kelihatan, atau paving yang bagus begitu rapi tanpa harus semen agar keluar dari kemakruhan. Ini idealnya, sebab biarpun makruh hendaknya kalau bisa kita hindari, kan begitu. Cuma di saat kita melihat ada kuburan yang sudah disemen, ya tentunya ingkar kita bukan seperti mengingkari yang haram. Ini kan ulama yang menyebutkan, ini bukan omongan kami. Tidak, ulama mengatakan itu adalah makruh asalkan di tanahnya sendiri. Tapi kalau di tanah umum, tanah wakaf, hukumnya haram karena mempersempit orang lain, merepotkan orang lain. Disinilah hukum kalau dipahamkan, dijelaskan. Harapan kami adalah setelah ini nggak ada orang caci maki Allah-Allahan. Masalah hukum tajsisul kubur wal qu'ud alaihi wal bina alaihi wa ribut. Ya, tujuannya kalau sekarang hanya pengen caci maki, saling ngolok. Ini ulama-ulama dulu nih, mereka juga penghafal hadis dan paham isi hadis, bukan main-main mereka itu, bukan asal orang. Ini adalah hal yang perlu kami hadirkan. Yang terakhir ini, akhir-akhir ini banyak orang caci maki, mengolok dan sebagainya. Dengan caci maki luar biasa, sampai ini adalah mengarah kepada kesyirikan, mengagungkan kubur, itu pintu kesyirikan, pintu kesyirikan harus diputus, ditutup, maka ini nggak boleh. Nah ini umat Islam nggak akan nyembah kubur. Yang nyembah kubur adalah orang yang tidak beriman, tempatnya lain. Datang ke kubur, ada ziarah kubur dianjurkan oleh baginda Nabi, kuntu nahitukum an ziyaratil quburi. Setelah itu, ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirata. Ziarah kubur karena yang demikian itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Ini tadi saya baca hadisnya. Jadi sampai Rasulullah an yujassasal qabru, disemen kubur. Disemen dan sejenisnya, tidak harus semen. Mungkin kapur, mungkin apa saja menjadikan tertutup. Kemudian ada hal lain lagi. Disemen menjadi tidak makruh. Biarpun di tanah wakaf, jika memang untuk menghindari misalnya binatang buas. Karena ada jenis binatang yang paling pandai menggali. Sering terjadi hujan, banjir, sehingga bisa menghilangkan tanda-tanda kubur, maka disemen biar kuat, apa-apa. Bahkan mungkin karena takut ada arus sehingga menggeser tanah sehingga mayat bisa terlihat lagi. Nah itu kalau demikian kisahnya nggak apa-apa, tajsis menjadi tidak makruh lagi. Nah inilah beberapa hal ya yang harus kita pahami tentang hukum-hukumnya. Dan kebetulan pembahasan ini yang terjadi adalah masalah khilafiyah ini seolah menjadi masalah orang yang nggak boleh berbeda. Di lapangan ini adalah mencaci maki Allah, mengkafirkan kadang dalam urusan-urusan bangunan di atas kubur atau tajsisul kubur, caci maki Allah subhanallah. Ini tapi dengan pembahasan semacam ini kita akan lebih lega, lebih mudah memahami. Tentunya kita juga bisa memilih mana yang terbaik untuk kita lakukan agar kita ini keluar daripada khilaf orang-orang para ulama tersebut. Bahkan kaidah khuruj minal khilaf adalah satu yang dianjurkan. Jadi kalau ada yang mengatakan makruh sama haram, kita sama sekali meninggalkannya dari yang haram, dan yang mengatakan makruh gak akan marah dengan kita, bahkan menyanjungkan begitu. Itu lebih bagus. Kecuali jika dua bertentangan, yang harus kita ambil salah satunya, ambil yang ringan antara melakukan sesuatu yang makruh atau haram. Maka kalau pilihannya cuma dua, lakukan makruh, jangan lakukan haram. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan dalam menjelaskan tentang Riyadhus Shalihin ini. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan tolong sejukkan hati Anda di lapangan, sangat mengetahui, sangat akan bahkan dengar tentang masalah tajsisul kubur ini lumayan lantang. Jadi nggak usah, karena bahkan menciri ini adalah ahli bid'ah, ahli sesat, cukup dari kuburannya. Udah kuburannya berbangunan langsung orang sesat, adalah orang membawa bid'ah dan sebagainya. Na'udzubillah. Baik. Baik, teman-teman semua, kita sudah menyimak bersama-sama ya penjelasan yang luar biasa dari Buya Yahya, teman-teman ya, yaitu mengenai tentang permasalahan menyemen kuburan, teman-teman ya.
Nah, tadi kita di awal video ada seperti Ustadz Salafi Wahabi teman-teman ya. Nah, mereka dengan tegas melarang ataupun mengharamkan hukum untuk menyemen sebuah kuburan teman-teman ya. Untuk menyemen kuburan ataupun membangun kuburan. Nah, mereka mengatakan bahwa itu haram teman-teman ya. Nah, ya kita sudah mungkin kita bagi teman-teman juga ya yang ngerti, yang tahu dengan pemahaman Wahabi ya, mungkin teman-teman sudah biasa lah teman-teman yang menanggapinya, karena memang seperti itulah mereka apa ya, langsung mengatakan bahwa itu haram teman-teman. Nah, jadi berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah teman-teman ya, masih ada dalil-dalil yang seperti membolehkan gitu kan. Nah, tadi juga Buya Yahya juga menjelaskan sudah panjang. Beliau mengatakan bahwa menyemen kuburan itu tidak sampai ke haram, jadi hanya ke makruh saja teman-teman ya. Asalkan itu di tanah kita sendiri. Misalkan gini teman-teman ya, kita beli tanah khusus untuk kita ataupun keluarga kita, tidak ada orang lain. Nah, itu ketika disemen misalkan sama keluarga kita, anak-anak kita, nah ketika disemen, nah itu hukumnya makruh, tidak sampai ke haram. Jadi seperti itu teman-teman ya, asalkan bahwa tanah itu adalah kita sendiri yang membelinya dan khusus untuk kita ataupun keluarga kita. Nah, kecuali tadi kita di tanah wakaf umum. Nah, kalau kondisinya di pemakaman umum, tanah wakaf umum, nah itu baru sampai ke hukumnya haram teman-teman. Karena apa? Karena tadi sudah dijelaskan juga oleh Buya Yahya bahwa karena ya bisa mempersempit atau bisa apa ya, kan kalau kita semen kan pasti kuburan itu semakin lebar, semakin tinggi teman-teman. Nah, padahal itu adalah pemakaman umum ataupun tanah wakafnya ya, milik bersama umum teman-teman ya. Jadi bisa mengganggu, bisa mempersempit apa ya, lahan pemakaman teman-teman. Jadi seperti itu. Bayangkan ketika yang lebar tadi mungkin hanya berapa puluh senti. Nah, ketika disemen mungkin bisa lebih dari itu teman-teman ya, bisa panjang lebar, bisa lebih lebar, bisa lebih panjang. Nah, itu kan dikhawatirkan ya seperti itu teman-teman ya. Nah, itulah yang dihukumi haram teman-teman. Namun kalau di tanah wakaf kita sendiri, nah itu tidak sampai ke haram, hanya makruh saja teman-teman ya hukumnya. Nah, jadi kalau pemahaman Wahabi tadi, mereka pokoknya mengharamkan teman-teman ya. Pokoknya mengharamkan. Nah, sedangkan kita ini yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ketika di pemakaman umum itu baru haram. Ketika kita di tanah wakaf kita sendiri, nah itu kan baru itu namanya baru itu makruh teman-teman. Itu hanya makruh, hanya sampai pada tingkat makruh. Nah, jadi seperti itulah pembahasan penjelasan tadi yang disampaikan oleh Buya Yahya, yaitu mengenai bolehkah menyemen kuburan. Nah, jawabannya pasti ya boleh teman-teman ya. Kalau dengan catatan kalau di tanah kita sendiri. Nah, kalau di tanah
pemakaman umum, tanah wakaf misalkan, nah itu baru tidak boleh haram. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Sudah jelas. Tadi semua sudah disampaikan semuanya oleh Al-Mukarram Bu Yahya, yang sangat luar biasa teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman, saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, yang saya ucapkan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan channel ini juga bisa terus berkembang dan memberikan manfaat untuk kita semua. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.